Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiji Permani, NIM 168000112. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tebak Kata terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya. Pendahuluan. Pendidikan adalah proses belajar yang dilakukan seseorang agar menjadi manusia yang bijaksana. Faktanya, kualitas pendidikan di Indonesia tergolong rendah. Lembaga pendidikan dunia mengatakan bahwa Indonesia berada di peringkat paling akhir. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia disebabkan oleh rendahnya sarana dan prasarana di sekolah, kualitas guru, serta prestasi belajar peserta didik. Nah, diketahui prestasi belajar adalah salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Ada 3 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu latar belakang keluarga, keadaan sekolah, dan motivasi. Jadi, motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Motivasi sendiri juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu guru, orang tua, dan keluarga, serta lingkungan dan masyarakat. Guru adalah faktor yang memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar melalui metode dan model pembelajaran yang digunakan. Selama ini, guru hanya menggunakan model pembelajaran yang monoton seperti ceramah. Hal itu menyebabkan peserta didik menjadi bosan sehingga kurang termotivasi dalam belajar. Untuk bisa menumbuhkan motivasi belajar, dibutuhkan model pembelajaran yang menyenangkan serta dapat mengaktifkan peserta didik. Nah, salah satu model yang cocok dan sesuai adalah model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini memiliki berbagai macam tipe. Salah satunya adalah model tebak kata. Model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata yaitu model belajar dengan memakai kartu, di mana kartu tersebut ada yang memuat soal, ada pula kartu yang memuat jawaban. Nah, model ini sangat menarik serta dapat mengaktifkan peserta didik sehingga bisa menumbuhkan motivasi belajarnya. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa judul yang akan diteliti yaitu Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Tebak Kata terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya. Penelitian ini memiliki batasan masalah, antara lain yang pertama, model pembelajaran yang digunakan adalah kooperatif tipe tebak kata, kemudian penelitian ini hanya mengukur motivasi belajar peserta didik, dan yang terakhir sasaran penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 di SDN Ketapang, Surabaya. Permasalahan yang dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah adakah pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya? Dari rumusan masalah ini dapat dirumuskan pula tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya. Selain tujuan, penelitian ini juga memiliki manfaat, antara lain dapat menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, kemudian dapat memberikan gambaran penerapan model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen jenis quasi experimental design dengan menggunakan desain post-test only control design. Penelitian ini memiliki 2 kelompok yang semuanya dipilih secara non-random. Kelompok pertama akan diberi perlakuan yakni menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata, sedangkan kelompok yang kedua tidak diberi perlakuan, yaitu hanya menggunakan model pembelajaran biasa. Populasi dari penelitian ini yaitu seluruh peserta didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya yang berjumlah 110 peserta didik. Kemudian sampel yang dipilih dalam penelitian ini yaitu kelas 5A dan 5C, di mana kelas 5C sebagai kelas eksperimen, sedangkan kelas 5A sebagai kelas kontrol. Penelitian ini memiliki 2 variabel yang saling berkaitan, yaitu variabel bebasnya adalah model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata dan variabel terikatnya adalah motivasi belajar. Instrumen penelitian dalam penelitian ini antara lain lembar RPP, lembar observasi, dan lembar kuesioner atau angket. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan angket. Penelitian ini membutuhkan teknik analisis data yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Hasil penelitian dan pembahasan. Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan uji validasi RPP, observasi, dan angket. Untuk menguji homogenitas sampel penelitian sebelum melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan nilai UH yang diperoleh dari kedua pendidik kelas sampel penelitian. Dari hasil uji tersebut,
kedua sampel penelitian berdistribusi homogen, sehingga dapat dilakukan penelitian pada kedua kelas tersebut. Nah, tahap berikutnya yaitu peneliti melakukan penelitian dengan mengambil data pada dua sampel, yaitu kelas kontrol yakni kelas 5A dan kelas eksperimen yakni kelas 5C. Peneliti melaksanakan pembelajaran sebanyak 2 kali atau 2 kali treatment dengan menggunakan tema 3 subtema 1 PB2 dan tema 4 subtema 3 PB2. Hasil observasi pada treatment pertama maupun treatment kedua, nilai hasil observasi pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. Kemudian, data hasil angket akan dianalisis dan menggunakan uji statistik. Data yang dianalisis yaitu data nilai yang diperoleh dari treatment pertama. Nah, setelah dilakukan uji homogenitas, diperoleh nilai signifikansi yaitu 0,143, di mana lebih besar dari 0,05. Jadi dapat disimpulkan data tersebut berdistribusi homogen. Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Dari uji normalitas diketahui kelas eksperimen memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,419 dan kelas kontrol sebesar 0,030. Karena data dikatakan normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, jadi dapat disimpulkan bahwa kelas eksperimen mempunyai distribusi normal, sedangkan kelas kontrol tidak berdistribusi normal. Langkah terakhir yang dilakukan setelah uji homogenitas dan uji normalitas adalah uji hipotesis. Pada treatment pertama, baik kelas eksperimen maupun kelas kontrol sama-sama mempunyai varian yang homogen, namun salah satu kelas tidak berdistribusi normal. Maka seharusnya dilakukan analisis data uji T non-parametric test menggunakan two independent sample t-test. Namun, data yang diuji pada pengujian hipotesis ini yaitu menggunakan gabungan rata-rata nilai yang diperoleh dari treatment pertama dan treatment kedua. Hasil yang diperoleh dari penggabungan tersebut adalah ternyata kedua kelas tersebut bervarian homogen serta mempunyai distribusi yang normal, sehingga pengujian hipotesis memakai independent sample t-test. Hasil dari uji independent sample t-test adalah 0,000, yang mana sig to tail adalah 0,000 kurang dari 0,05. Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa H0 ditolak. Maksudnya ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya. Nah, sesuai dengan pendapat Majid, upaya yang dapat digunakan oleh pendidik untuk memotivasi peserta didik adalah dengan menggunakan metode dan kegiatan yang beragam. Begitupun menurut Syah, guru merupakan salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap motivasi belajar. Selain itu sudah dibuktikan sebelumnya oleh Turni AC yang menyatakan rata-rata hasil belajar peserta didik menggunakan model tebak kata lebih unggul dibandingkan dengan menggunakan model biasa. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata berpengaruh terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya. Simpulan dan saran. Dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh model pembelajaran kooperatif tipe tebak kata terhadap motivasi belajar peserta didik kelas 5 SDN Ketapang, Surabaya. Nah, saran dalam penelitian ini yaitu dalam melakukan kegiatan belajar mengajar, guru sebagai tenaga pendidik sebaiknya menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, sehingga peserta didik akan tertarik dan tidak mudah bosan serta dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Sekian presentasi dari artikel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.